Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program Frambusia. Teman-teman, hari ini saya akan membuat materi tentang peran promosi kesehatan dalam eradikasi Frambusia. Materi kali ini saya tujukan khusus untuk teman-teman promkes atau penyuluh kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal ya. Materi kali ini juga saya bikin cukup komprehensif, artinya cukup membahas A sampai Z-nya tentang peran promosi kesehatan dalam eradikasi Frambusia. Materi kali ini juga saya bikin satu edisi atau satu video saja, sehingga teman-teman promkes tidak perlu mencari di YouTube potongan-potongan video yang lain ya. Materi kali ini sebenarnya untuk menindaklanjuti, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang peran promosi kesehatan. Meskipun beberapa saat yang lalu Dinas Kesehatan juga sudah membuat surat edaran tentang eradikasi Frambusia, dan di situ sudah menyinggung sedikit tentang pentingnya promosi kesehatan untuk menunjang penilaian eradikasi Frambusia. Jadi video kali ini untuk menjelaskan lebih detail dan lebih gamblang tentang apa sih peran promosi kesehatan dalam eradikasi Frambusia. Sebelum melanjutkan materi ke materi inti, saya akan memperkenalkan diri dulu. Mohon izin, saya juga belum kenal seluruh teman-teman promkes ya, apalagi wajah-wajah yang baru. Perkenalkan, nama saya Bagus Johan Maulana, biasa dipanggil Jo atau biasa dipanggil Johan. Saya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal di bidang UKM UKP, Dinas Kesehatan. UKM UKP berarti upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Kabitnya adalah Bu Dr. Sarmana. Saya di seksi P2P, pencegahan dan pengendalian penyakit. Kasihnya atau subkornya adalah Mbak Ari Dwi Cahyani. Saya sendiri programmer kusta, Frambusia, kecacingan, dan beberapa zoonosis yang lainnya. Nah, mengapa sih saya harus bikin video seperti ini? Karena penting sekali peran promosi kesehatan dalam eradikasi Frambusia. Ini saya ceritakan dulu dari awal ya, bahwa Kabupaten Tegal ini sedang menghadapi penilaian eradikasi Frambusia yang akan rencananya diagendakan nanti bulan Agustus tahun 2023. Nah, jadi kita akan dinilai nih. Siapa sih penilainya? Penilainya ada 3 tim. Yang pertama adalah tim NTD atau Neglected Tropical Disease atau penyakit tropis terabaikan, nanti yang akan ditunjuk oleh Kemenkes. Yang kedua adalah tim dari Perdoski, Persatuan Dokter Spesialis Kulit Kelamin Indonesia. Yang ketiga nanti ada tim dari PAI, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Nah, kita mau membuktikan bahwa di Tegal ini benar-benar sudah eradikasi Frambusia, atau kita sudah melaksanakan beberapa upaya sampai dengan level zero case atau bebas Frambusia, tidak ada kasus Frambusia sama sekali. Nah, membuktikan dari hasil surveillance. Nah, surveillance itu kan ada 2. Surveillance berbasis kasus atau case based surveillance, dan surveillance berbasis komunitas atau berbasis masyarakat atau community based surveillance. Surveillance berbasis kasus, nanti kita bisa menyodorkan kepada mereka bukti atau pernyataan atau laporan dari rumah sakit, puskesmas, dari klinik praktek swasta, dokter praktek swasta, bahwa di tempat fasilitas kesehatan kami tidak ditemukan kasus Frambusia selama sekian periode. Oke, itu bisa diterima. Nah, ini yang jadi masalah adalah community based surveillance ini, surveillance berbasis masyarakat. Nah, kita mau membuktikannya dengan cara apa ya? Dengan cara bukti bahwa selama ini masyarakat tidak melaporkan adanya kasus Frambusia. Nah, ini di sini nih. Di sini pentingnya perannya. Kalau masyarakat tidak melaporkan adanya kasus Frambusia, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, memang benar-benar tidak ada kasus Frambusia, atau sebenarnya ada kasus, tetapi karena masyarakat tidak tahu tentang apa itu Frambusia, bisa jadi mereka tidak mendeteksinya sehingga mereka tidak melaporkan adanya kasus Frambusia. Nah, di sini peran penting promosi kesehatan, yaitu memberikan edukasi, sharing informasi, sosialisasi tentang apa itu Frambusia, sehingga masyarakat sudah terdidik dulu, mereka sudah tahu dulu. Setelah mereka tahu dan mereka tidak melaporkan kepada kita adanya Frambusia, itulah baru kita bisa mempercayai bahwa tidak lapornya masyarakat ke kita bahwa ada kasus Frambusia, itu artinya memang benar-benar tidak ada kasus di lapangan, karena masyarakatnya sudah kita kasih tahu penyuluhan dulu, sudah kita promosikan kesehatan tentang Frambusia. Gitu guys. Itulah mengapa teman-teman promkes dilibatkan dalam proses ini, gitu ya. Oke, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang teman-teman harus lakukan? Yang pertama, kami minta kesediaannya teman-teman promkes untuk masuk ke dalam SK tim Frambusia tingkat puskesmas dan tingkat kabupaten. Jadi di tingkat kabupaten, di Dinkes kami juga membuat SK tim eradikasi Frambusia tingkat kabupaten. Di situ juga kami melibatkan Kak Slamet, Kak Risha juga masuk ke situ. Nah, di puskesmas juga harus membuat SK tim eradikasi Frambusia tingkat puskesmas. Di situ terdiri dari orang-orang yang berperan penting dalam menuju penilaian eradikasi Frambusia. Di situ ada kepala puskesmas, ada dokter puskesmas, ada programmer Frambusia, ada tim yang lain misalkan dari analis kesehatan, lalu dari penanggung jawab Poskestren bisa masuk, dari penanggung jawab UKS, dari penanggung jawab Pustu PKD, Pusling, dan juga teman-teman promkes harus masuk ke situ, karena begitu pentingnya peran Anda dalam eradikasi Frambusia. Yang kedua, peran intinya. Nah, peran intinya promkes adalah ya promosi kesehatan, bagaimana membuat materi promosi kesehatan.
Lalu bagaimana mendistribusikannya kepada sasaran yang tepat dalam jumlah yang banyak dengan cara yang tepat. Oke, kita bahas satu persatu. Membuat materi promosi kesehatan tentang Frambusia. Apa saja sih materinya? Ya jelas di situ tentang sisi klinis. Nah, ini mungkin bisa berkoordinasi dengan dokter atau dengan programmer Frambusia nanti ya. Apa sih materi tentang klinis yang harus kita bikin dalam eradikasi Frambusia ini? Yang pertama, apa itu Frambusia? Penyebabnya apa, tanda gejalanya apa, pengobatannya bagaimana, dan cara pencegahannya. Lah di sini cara pencegahannya ini teman-teman Promkes bisa lebih detail, lebih memegang peran atau bahkan bisa langsung memberikan penyuluhan tentang cara pencegahannya di sini. Cara pencegahannya yaitu dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, terutama personal hygiene, bagaimana tidak berganti-ganti baju dengan orang lain, bagaimana sering ganti baju, bagaimana CTPS atau cuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar. Itu materinya. Lalu dalam bentuk apa saja sih materi? Nah, teman-teman bisa membuat dengan bentuk desain grafis, misalkan membentuk flyer atau membentuk poster atau infografis, atau yang suka nulis bisa bikin blog, tulisan-tulisan, bisa bikin caption dalam postingan-postingan. Lalu dalam bentuk video itu bisa jadi video, mungkin video slide gambar diam tetapi berganti-ganti slide, atau bisa plus ada background voice over atau narasinya ya, itu juga bagus. Teman-teman juga beberapa sudah bikin itu. Atau video-video memang video bergerak ya, atau bentuknya adalah video-video bukan penyuluhan tetapi video-video tentang dokumentasi langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan di puskesmas Anda misalkan. Nah, di sini juga bisa diakhiri dengan yel-yel nih. Misalkan kalau dokumentasi ada, teman-teman bisa melihat contohnya di YouTube ya. Ketik eradikasi Frambusia, di situ nanti ada contoh-contoh dari puskesmas lain, dari dinas kesehatan lain. Ada puskesmas yang membuat sebuah video ulasan tentang langkah-langkah apa saja sih yang sudah ditempuh oleh puskesmas A dalam eradikasi Frambusia. Nanti di situ kita sudah melakukan ini, sudah masang poster banner di sini sudah penyuluhan begini. Nah, lalu di situ terakhir ditambahi dengan yel-yel. Nih teman-teman, kalau mau menyamakan kita biar seragam yel-yelnya seperti apa, ini bisa dengan saya kasih contoh seperti ini. Misalkan Anda ngerekam dari kepala desa siapa, lalu dia akan memberikan dukungan dengan support dengan menyatakan sebuah yel-yel. Misalkan kami dari desa A, misalkan kami dari desa Pesayangan, atau kader-kader kumpulin bikin video, ayo bikin ucapan yel-yel. Kami dari kader desa Pesayangan mendukung eradikasi Frambusia. Tegal bebas Frambusia. Yes gitu ya. Kita seragamkan seperti itu saja. Saya ulangi ya, misalkan kami dari kader desa Pesayangan mendukung eradikasi Frambusia. Tegal bebas Frambusia. Yes. Nah, itu seperti itu. Itulah materi-materi tentang eradikasi Frambusia. Yang berikutnya, bagaimana cara mendistribusikannya? Nah, mendistribusikannya bisa dengan cara penyuluhan langsung. Nah, ini teman-teman bisa terlibat dalam tim screening saat kita melakukan penyaringan kasus ke SD, MI, Ponpes. Teman-teman Promkes bisa ikut di situ dan langsung memberikan penyuluhan tentang CTPS, cuci tangan pakai sabun, dipraktekkan bisa langsung, ya kan? Lalu memberikan flyer-flyer atau memberikan poster-poster juga bisa, memberikan leaflet juga bisa dibagikan secara langsung, atau melalui media sosial. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan akun-akun Instagram, Facebook, atau TikTok, nggak masalah ya, apapun itu. Nah, yang suka nulis bisa posting di blog atau YouTube, akun YouTube. Ya, itulah cara-cara bagaimana mendistribusikan informasi tentang Frambusia. Lalu sasaran, kepada siapakah sasaran promosi kesehatan eradikasi Frambusia? Yang jelas pada anak kurang dari 15 tahun. Itu karena mengapa? Karena 85% kasus Frambusia terjadi pada anak usia kurang dari 15 tahun. Yang kedua, yaitu orang-orang yang berhubungan atau kontak dengan anak-anak kurang dari 15 tahun. Siapa? Yang jelas orang tuanya. Orang tua dari anak usia kurang dari 15 tahun. Yang kedua, atau yang berikutnya, yang ketiga, yaitu orang-orang lain yang berhubungan dengan anak kurang dari 15 tahun. Bisa jadi adalah gurunya, guru UKS, wali kelas, guru SD, guru MI, guru SMP, atau pengasuh pondok pesantren, di mana di situ ada anak didik kurang dari 15 tahun. Itulah sasaran promosi kesehatan eradikasi Frambusia. Nah, kepada sasaran dalam jumlah yang banyak. Nah, dalam jumlah yang banyak adalah ya Anda tuntaskan semua sasaran yang ada di wilayah puskesmas Anda. Ada berapa SD, ada berapa MI, ada berapa pondok pesantren. Nah, itu sudah dianggarkan di BOK puskesmas ya, yaitu untuk perjalanan dinas. Lalu menggunakan cara yang tepat. Menggunakan cara yang tepat ini ya tentunya
bagaimana sih menyampaikan sebuah informasi ini bisa sampai dari komunikator menggunakan media sampai ke komunikan dengan cara yang tepat, sehingga informasi ini tidak bias, informasi ini benar-benar dipahami oleh mereka. Tentunya teman-teman Promkes sudah memahami bagaimana teknik komunikasi dengan media atau dengan langsung ya, secara baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah Promkes. Begitu ya guys, semoga bisa ikut berperan dalam menuju eradikasi frambosia dan semoga kita bisa lulus saat penilaian eradikasi frambosia nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.